Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Radhiyallahu anhu. Ila an qala wa mimma yujzi'u halaman 50. Lan iku setengah saking perkara kang nyukupi apa ma aidun halimane wa anna Muhammadan Rasulullah utawi kalimat Muhammadan Rasulullah tanpa mengutakan asyhadu tapi langsung wa anna Muhammadan Rasulullah dalam tahiyat akhir itu boleh. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah boleh. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu juga boleh. Biisqati asyhadu dengan menggugurkan kalimat asyhadu tanpa menggunakan kalimat asyhadu dalam tahiyat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh boleh. Ketiga-tiganya boleh. Fihima yang dalam karone anna Muhammadan Rasulullah dan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa mimma lan iku setengah saking perkara yuji kang nyukupi apa ma'aitun halimane fi salat ing dalam maca sholawat ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama an yaqula utawa yen to ngucap sapa musolli ngucap sallallahu ala Muhammad. Enggak apa-apa. Jadi kan kalau salat kemudian kalau musolli ala sayyidina Muhammadin tuh wa ala ali sayyidina Muhammad ini tidak pakai itu lafadznya dengan menggunakan atau sallallahu ala Muhammad atau menggunakan sallallahu ala rasulihi boleh. Atau dengan sallallahu ala nabi juga boleh. Yang penting sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa waqu alam tumibo fi ba'din nusakhi dalam sebagian piro-piro nuskhah assalam utawi kalimat assalam pakai assalam. Kalau dalam kitab ini kan tadi salamun alaikum, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, terus salamun alaina wa ala ibadillah sholihin. Dalam sebagian manuskrip bukan pakai salamun tapi pakai assalam. Mu'arrafan halati ma'rifatkan kanggo al fil maudhi'aini dalam panggonan loro yaitu salamun alaina sama salamun alaika dalam tahiyat itu. Kedua-duanya boleh. Walaysa biwajibin lan ora ana apa assalamu pakai assalam, pakai tak mu'arraf bi al as itu enggak harus, enggak wajib. Yang penting misalnya assalamualaikum boleh, assalamualaika ayyuhan nabiyyu boleh. Atau salamun alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi boleh. Walaysa biwajibin wa innama huwal afdol. Hanya yang afdol yang utama itu dengan menggunakan al yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ini boleh. Yang paling afdol adalah pakai al assalamu alayka. Wa alihi. Jadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi ali Muhammad wa ma ba'dahu utawi kalimat wa alihi ay ali Muhammad wa ma ba'dahu lan ing dalam kalimat-kalimat sawise ali Muhammad berarti wa sahbihi min alfadz tasyahudi nyatane saking tegese saking pira-pira kalimat tasyahud yakni tegese sapa musannif annama adal alfadz
ing temen setune perkara ada kang liyane apa malfadz al khamsah iku minas sunani setengah saking pira-pira sunnah. Jadi sholawat yang wajib itu adalah sholat ala nabi tok, ya. Sholat ala nabi. Kalau wa alihi dan seterusnya itu termasuk sunnah. Jadi kalau kita baca sholawat Ibrahimiyah Allahumma sholli ala Muhammad itu yang wajib, yang rukun. Kalau ditambahi wa alihi ini sudah bukan rukun lagi, bukan fardhu lagi, sama wa ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina dan seterusnya sampai terakhir innaka hamidum majid itu hanya sunnah. Jadi yang wajib itu hanya sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa utawi mana ini? Wa huwa utawi ma ba'dahu at-tahiyatul mubarakatuh, dari semua yang selain dari lafaz yang 5 disebutkan, yang kemarin itu dijelaskan mulai dari at-tahiyatulillah, terus asyhadu an la ilaha illallah, terus assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna, terus asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, terus Allahumma sholli ala Muhammad 5. Selain itu adalah sunnah. Yaitu apa? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini semuanya yang tidak disebutkan 5 tadi, pelengkapnya itu sunnah hukumnya baca-baca yang tadi itu. Jadi yang wajib hanya 5. Tuh. Ini kalau sholawat yang disebutkan itu sholawat Ibrahimiyah. Sudah. Nah, ketika kita sudah tahu rukunnya sholat yang ada 18, yang sudah 18, begitu bacaan-bacaannya yang wajib-wajib, maka kita akan membahas tentang bahwa fardunya sholat itu macam-macam, ada pembagian-pembagiannya, rukun gitu ya, rukun, nanti ada rukun kauli, ada rukun fi'li, nanti disebutkan semua, yang kemarin sudah dijelaskan. Ya. Wa furudu sholati utai piro-piro perdune sholat, iku ala salah sati aksamene ngatasé piro-piro bagian. Fardunya sholat atau rukun-rukun sholat itu ada 3 macam. Minha iku setengah saking salasa aksam ma huwa tawi rukun ma huwa ta perkara wa kang utaima iku qalbiyun bangsa ati. Wa min halan iku setengah saking salasa ma huwa utawi rukun wa kang utawi ma iku fi'liyun. Itu bangsa fi'li iku lisaniyun. Bangsa lisan kauli. Wa min halan iku setengah saking salasa ma huwa kang utawi utawi rukun wa kang utawi ma iku badaniyun badani. Jadi rukun sholat atau fardu sholat yang disebutkan tadi kemarin itu ada 18, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kolbi, bersifat hati, rukun kolbi. Kemudian yang kedua ada lisani atau disebut dengan kauli, ya, kauli. Jadi ada rukun kolbi, ada rukun lisani atau kauli, dan yang ketiga adalah rukun badani atau disebut dengan rukun fi'li. Jadi ada 3 pembagian dari fardu-fardunya sholat atau rukun-rukunnya sholat. Fal awwalu, adapun yang pertama, ail qalbi, yang pertama kan rukun qalbi, an-niyatu itu niat. Kenapa disebut rukun qalbi? Niat itu karena niat tempatnya di hati. Di anna mahalau kron temen setuhune tempate qalbi, nah,
mahallaha karena teman satunya tempat niat iku al-qalbu ati. Karena niat itu bersifat di hati. Walaupun tidak baca usolli tapi di hatinya kayak kemarin prakteknya sah, boleh. Karena itu tanpa diucapkan pun tetap sah. Wanutku ta'i ngucapaken biha kelawan niat iku innama huwa yang kemestian utawi nutku bil lisan bin niyah sunnatun nanti hukumah sunnah. Jadi kalau melafatkan sunnah, melafatkan niat hanya hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah di hati. Kalau lisannya ngomong usolli tapi di hatinya tidak, maka sholatnya tidak sah. Karena yang wajib adalah di hati. Jadi kalau misalkan nggak pakai usolli tapi di hatinya ya niat sholat itu yang kemarin dipraktekkan itu, yang kemarin dijelaskan, maka sholatnya sah. Tapi kalau cuma ngocap aja, ngomong apa, diucapkan saja tanpa hatinya itu kosong, nggak niat hatinya itu, maka ini sholatnya tidak sah karena melafatkan atau mengucapkan niat ini hukumnya sunnah bukan wajib. Yang wajib itu dalam hati. Ini yang pertama harus diperhatikan. Makanya tata cara sholat yang bagus, yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu tadi pertama itu niat-niat itu harus di hati. Kalau melafatkan, mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Semua yang namanya niat puasa dan lain-lain itu tempatnya ada di hati. Wasani utawi yang kedua, yang nomor dua yaitu lisani atau qauli. Ayil lisani takbiratul ihram, itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemarin sudah dijelaskan. Wa qiraatul Fatihati dan baca Fatihah. Baca Fatihah juga rukun qauli. Wa tasyahhudu dan tasyahud tahiyat. Fil julus ing dalem lungguh al akhir kang akhir tahiyat akhir. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baca sholawat kepada Nabi dalam julus tahiyat. Itu juga rukun. Takbiratul ihram, Fatihah, baca tahiyat, kemudian as-salat ala Nabi. Kemarin dijelaskan semua. Ini semuanya rukun lisani. Artinya rukun lisani itu harus diucapkan. Harus diucapkan. Diucapkannya sekira dirinya sendiri, ya minimal dirinya sendiri itu mendengar. Jadi kalau diucapkan tapi tidak bisa didengar oleh dirinya sendiri, maka tidak sah. Karena ini wajib. Ini adalah wajib rukun yang harus diucapkan. Nah, untuk mengucapkan supaya sah gimana? Harus dikeluarkan suaranya sekira dirinya sendiri itu mendengar. Wa taslimatul ula dan taslimatul ula, baca salam assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama, kan kemarin ada dua menjelaskan ini. Nah, jadi ada 5 rukun qauli atau rukun lisani. Pertama takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, tasyahud, terus tasyahud akhir maksudnya, baca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahiyat, kemudian yang terakhir 5 adalah baca salam assalamualaikum. Yang pertama, bukan yang kedua. Kemarin penjelasannya kemarin. Yang pertama itu rukun, kalau yang kedua itu sunnah. Ini harus diketahui, ini rukun qauli, harus diucapkan sekira dirinya sendiri mendengar. Bukan cuma qomat kamit, kalau qomat kamit nggak mengeluarkan suara, dirinya sendiri tidak mendengarkan, maka sholatnya tidak sah. Karena ini rukun yang harus diucapkan. Yang kedua, yang ketiga, wasalisu utawi yang nomor 3, ail badani, yaitu rukun badani, itu apa? Baqiyatul furudi kuskerine piro-piro kafarduna selain yang disebutkan tadi, selain niat, selain baca takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, tasyahud tahiyat itu, salat ala Nabi, kemudian salam, ya, semuanya selain itu adalah rukun badani. Artinya harus dilakukan secara gerak-gerik, pergerakan ini, pergerakan badan. Sesuai dengan tuntunannya as-samaniyata asyara kang ono 18 yang sudah disebutkan kemarin ada 18. Wa qauluhu ta'ala musannaf rupane wa furudus sholati ala salasati aqsamil akhir sakitun mim badin nusakhiku, gugur dalam sebagian manuskrip. Enggak ada kalimat ini di manuskrip yang lain, tidak ada, tapi di sini disebutkan. Nah, berarti kita sudah tahu
tentang rukun-rukunnya sholat, fardu-fardunya sholat, berikut pembagiannya ada berapa sudah tadi. Dan tata caranya yang harus dipraktekkan ketika sholat. Wa sunanus sholati, sekarang masuk pada kesunatan-kesunahan sholat. Supaya kita tahu kan syaratnya, sahnya sholat kan kita harus mengetahui mana yang fardu, mana yang rukun, dan mana yang bukan rukun. Nah kalau kita sudah tahu rukun-rukunnya tadi, kemudian kita harus mengetahui sunnah-sunnahnya sholat. Karena salah satu kemarin dijelaskan, salah satu syarat sahnya sholat itu harus bisa membedakan mana yang rukun dan mana yang bukan rukun. Yang fardu, yang mana, yang tidak fardu, yang mana. Setelah kita mengetahui rukun-rukun, maka kita akan mengetahui tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Wa sunanus sholati utai piro-piro kesunatane sholat iku ab'adun. Anakalane sunnah ab'ad wa hayatun dan sunnah hayat. Sunnahan sholat ada dua. Ada sunnah yang disebut dengan sunnah ab'ad. Yang kedua ada sunnah hayat. Terus maksudnya bagaimana? Ini dijelaskan. Fal ab'adu mongko utawi sunnah ab'ad sitatun iku ono 6. Sunnah ab'ad itu ada 6. Jadi kesunatan itu ada 2, sunat sholat, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Nah sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang jika ditinggalkan itu kita disunahkan sujud sahwi. Kalau kita tinggalkan disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat tidak. Kalau sunnah hayat kalau tidak dilaksanakan alias ditinggalkan, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Jadi adanya sujud sahwi itu karena meninggalkan sunnah ab'ad misalnya. Lalai misalnya, lupa, maka ini disunnahkan sujud sahwi. Tapi kalau seandainya tidak sujud sahwi gimana? Ya tidak apa-apa, sholatnya sah. Kenapa? Karena sujud sahwi pun hukumnya adalah sunnah. Contoh gampang biar kita nanti gambarannya lebih mudah. Kunut. Nah, kunut itu sunnah ab'ad. Kunut subuh ya. Tahu-tahu lupa enggak kunut. Nah, ini enggak kunut, langsung sujud misalnya. Lupa enggak kunut. Jangan balik lagi kalau posisinya sudah sujud, jangan balik lagi berdiri untuk kunut. Jangan. Malah nggak sah itu, malah batal nantinya itu. Maka nanti ada perinciannya, ada penjelasannya tentang itu. Kalau sudah lupa nggak kunut, kok sudah sujud, ya sudah terusin aja sampai terakhir, sampai salam, sebelum salam itu sujud sahwi. Nah, sampai tahiyat, setelah tahiyat sujud sahwi, setelah sujud sahwi langsung salam. Itu nanti penjelasannya. Sunnah ab'ad itu contohnya seperti kunut contohnya. Tapi sunnah ab'ad itu ada 6. Ada 6. Apa saja? Sehingga ketika kita tahu nanti kalau meninggalkan sunnah ab'ad itu gimana, apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang sholat. Kalau meninggalkannya harus bagaimana? Lah ini. Tadi kalau meninggalkannya disunahkan untuk sujud sahwi. Wal ab'ad sitah ada 6. Awwaluha utawi kawitane sitah iku al kunutu. Nah ini tadi yang saya sebutkan kunut. Fi i'tidali tsaniyati subhi ing dalam i'tidal rakaat nomor lorone subuh. Wa i'tidali rakaatil akhirati lan i'tidal rakaat yang terakhir min witrin nisfil akhiri saking salat witir separo al akhiri kang akhir min Ramadhana. Kunut itu hukumnya sunnah ab'ad. Tempatnya kapan harus kunut itu sunnah, yaitu sholat subuh. Sholat subuh kunut. Yang kedua juga kunut pertengahan Ramadan terakhir, berarti tanggal 16 malam 16. Setelah terakhir taraweh witir, terakhirnya witir itu kunut. Nah kunut finis fi al-akhir min Ramadan itu hukumnya sunnah ab'ad. Kalau tidak kunut gimana? Ya nggak apa-apa. Misalnya sah saja. Ini namanya sunnah, bukan wajib, bukan fardu. Hanya kita kemudian disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi sebelum salam. Ini harus diperhatikan. Kalau lupanya misalnya nanti ada perinciannya. Kalau pas kunut
Mestinya subuh itu kunut atau witir kunut. Nah, maka kemudian ketika lupa, lupanya tuh ingatnya sampai di mana? Kalau ingatnya itu sudah keadaan sujud, ya maka tidak boleh mengulang lagi, balik lagi ke kunut, berdiri untuk kunut nggak boleh. Yang jelas, kalau sudah berdiri, mestinya kan kunut, kemudian mau turun ke sujud. Lah ini, ingat loh, tadi nggak kunut. Nah, ingatnya ini dalam posisi dekatan mana? Dekatan waktu iktidal berdiri itu, waktu berdiri, atau dekat ke tempat sujud. Harus dilihat. Kalau lupanya, lupa kunut itu dan ingat tidak kunut itu, dia sudah dekat hampir sujud. Maka tidak boleh balik lagi ke kunut, berdiri untuk kunut. Nggak boleh, malah batal sholatnya. Tapi kalau dari berdiri kunut lupa, terus mau sujud, baru sedikit gini, masih jauh dengan tempat sujud, artinya lebih dekat ke berdiri, maka dia balik lagi untuk kunut, tidak apa-apa. Kenapa seperti itu? Oleh ulama ahli fikih dijelaskan, ini karena kalau sudah posisi sudah dekat sujud, berarti untuk balik lagi itu adalah untuk mendatangkan, untuk melakukan hal yang sunnah, yaitu sunnah ab'ad. Sedangkan yang sudah dekat itu adalah fardu, yaitu sujud. Maka tidak boleh meninggalkan yang fardu untuk menjalankan yang sunnah, yaitu kunut. Ini harus diperhatikan imam-imam ini biasanya. Nah, imam-imam itu harus tahu ini, perincian seperti ini harus tahu. Karena kalau nggak tahu nanti batal sholatnya, sudah mau sujud, sudah dekat dengan sujud, karena diingatkan sama makmumnya, kemudian bangkit lagi untuk kunut. Ini berarti batal sholatnya. Makanya harus tahu perincian seperti ini. Ini dijelaskan oleh ulama seperti itu. Karena kunut itu hukumnya sunnah, tapi kalau sujud hukumnya wajib. Kalau diterusin nggak kunut ya nggak apa-apa, sholatnya sah. Malah kita disurahkan untuk membaca untuk sujud sahwi sebelum salam. Ini harus diperhatikan. Wastaniha utawi nomor lorone sita, nomor yang keenam, dari keenam yang nomor dua adalah al-qiyamu lahu. Berdiri untuk kunut. Berdirinya saja untuk kunut itu hukumnya sunnah ab'ad. Ailil kunutil madkur, karena kunut madkur. Ya kunut untuk sholat subuh atau kunut pertengahan bulan Ramadan setelah sholat witir, di akhir sholat witir itu berdiri untuk kunut, hukumnya juga sunnahnya sunnah ab'ad. Nah, tapi ada penjelasannya juga, nanti kunut itu juga di situ ada beberapa sunnah ab'ad, yaitu kita dalam kunut itu membaca sholawat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kunut ya, dalam kunut ini. Di dalam kunutnya itu juga ada beberapa kesunatan, yaitu diantaranya membaca sholawat ala Nabi, kan terakhirnya Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi, terserah pokoknya sholawat mana saja. Itu hukumnya juga sunnah ab'ad. Di dalamnya itu, di dalam kunut itu. Nih. Terus wala alihi wa sahbihi, seterusnya itu juga disunnahkan dalam kunut. Jadi kalau misalkan nggak pakai itu ya tetap sholatnya sah, karena kunutnya sendiri itu hukumnya sunnah. Dan di dalamnya seperti baca sholawat itu juga sunnah dalam kunutnya itu. Harus diperhatikan. Tapi kalau sudah kunut sih insya Allah yang nggak bakal lupa lah. Mesti terakhir itu wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Tapi ya lah sama Allah, karena orang itu tempatnya lupa, mungkin juga bisa lupa. Nah kalau lupa bagaimana? Yaitu nanti disunahkan sujud sahwi. Ini yang kedua. Nah, yang kedua. Yang ketiga, wasalis wa utawi nomor telune sitah. Yang nomor tiga dari 6 itu at-tasyahudul awal, yaitu tahiyat awal. Tahiyat awal itu hukumnya sunnah ab'ad. Jadi kalau misalnya lupa nggak tahiyat awal, ya nggak apa-apa, sholatnya sah. Tapi nanti disunahkan sujud sahwi. Karena hukum sunnah ab'ad atau tahiyat awal itu adalah sunnah ab'ad, bukan fardu. Yang fardu itu terakhir.
tahiyat akhir itu fardu. Wal muradu utai kang den karepaken bihi kelawan tasyahud awal iku al-lafdu lafat al-wajibu kang wajib fit tasyahudil akhirin dalam tasyahud akhir kama dzakarahu kaya ulian nutur ing ma sapa al-muhibbut tabari al-imam Muhibbuddin at-Tabari al-imam Tabari. Nah, jadi yang dimaksud tahiyat tasyahud awal itu sunnah abad, yaitu kita duduk membaca tahiyat yang 5 yang kemarin itu. Tahiyatul mubarakatuh sampai sholawat ala nabi. Itu hukumnya sunnah abad. Melakukan tahiyat tasyahud awal juga itu termasuk sunnah abad. Membaca itu juga nah abad, nanti ada itu. Waqtadau lan natrapi ing ma dzakarahul Muhibbut Tabari apa tauji Rafi'i uliye gawe wajah Imam Rafi'i, taujihnya Imam Rafi'i, wajah dari Imam Rafi'i lis sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam maring sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam tahiyat juga sama tahiyat awal, maksudnya tahiyat awal itu hukumnya sunnah abad. Begitu juga yang itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari. Nah, kalau Imam Rafi'i bukan hanya yang itu, tapi juga sholawat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk di dalamnya. Kalau misalnya tasyahud awal nggak baca sholawat ala Nabi, berarti dia tidak melakukan tasyahud awal, berarti dia meninggalkan karena hukumnya itu adalah sunnah abad menurut Imam Rafi'i. Nih. Cuma masalahnya ini ada perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kalau tahiyat awal itu baca sholawatnya ini ada perbedaan. Apakah butuh wa'ala ali atau tidak butuh wa'ala ali? Ini perbedaan Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Jadi, kalau menurut Imam Ibnu Hajar, kalau tasyahud awal itu cukup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah, terus langsung berdiri untuk meneruskan sholatnya. Tapi kalau menurut Imam Romli, itu ditambahi nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad misalnya. Ditambahi kata wa ala ali. Meskipun itu pada tahiyat awal. Hanya ini. Tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak ditambahi wa ala ali. Kenapa? Kata Ibnu Hajar, kalau tahiyat awal mabni alal ikhtisar. Jadi lebih mesti alal aqsar. Jadi mesti sholat yang tahiyat awal itu lebih ringkas. Tidak lebih panjang maksudnya. Yang lebih panjang itu adalah tahiyat akhir. Jadi kalau tahiyat awal itu cukup dengan itu saja. Nah, diringkas lah istilahnya. Karena ini salah satu ulama juga menjelaskan bahwa tahiyat awal itu fungsinya kayak istirahat atau menyela-nyelani, mensela-selani antara dua rakaat. Jadi membedakan antara dua rakaat dengan rakaat yang seterusnya. Makanya dipisah. Jadi maksudnya itu untuk memisah dua rakaat dengan rakaat yang setelahnya. Maka kalau sebagai fungsinya sebagai pemisah, maka jangan panjang-panjang kayak kemarin ada rukun qasir. Tapi tahiyat ini yang dimaksudkan yaitu tadi untuk memisah. Makanya tidak harus sampai wa'ala ali, kata kalimat wa'ala ali nggak usah disebutnya menurut beliau. Tapi kalau menurut yang lain tetap disunahkan wa'ala ali. Tuh. Ini hanya penjelasan sedikit, tapi itu semuanya hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Bukan wajib. Dalam sholat ini tahiyat tasyahud awal. Warabi'uha utawi nomor papat sita dari 6. Al-julu sulahu, iku duduk untuk tasyahud awal, tasyahudil awal. Duduk untuk tasyahud awal, duduknya itu juga dihukumi sunnah abad. Jadi sama tahiyat sama duyal nggak ada kan tahiyat nggak duduk, itu tahiyat ya duduk. Misalnya, tapi kalau dalam keadaan darurat misalnya ya yang lain aja itu,
yang kemarin dijelaskan semuanya, ya tidak apa-apa orang namanya juga tahiyat awal, hukumnya sunnah. Nggak pakai tahiyat juga tidak apa-apa, tapi disunahkan nanti sebelum salam sujud sahwi, karena ini sunnah. Wa khamisuha utawi nomor 5 ne sitah, yang nomor 5 dari 6, as-sholatu ala nabi, itu membaca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Ini yang tadi mau saya singgung ini. Membaca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud awal, ai fit tasyahudil awwali. Baca sholawatnya tadi wasati suhauta yang terakhir, yang nomor 6, iku sholatu ala alihi, membaca sholat ala alihi ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhiri, ketika tasyahud akhir. Jadi kalau tasyahud akhir kan tadi sudah dijelaskan kalimatnya tasyahud itu ada 5, ya. 5, yaitu mulai at-tahiyatulillah dan seterusnya, itu kemudian assalamu alaika seterusnya, kemudian assalamu alaina seterusnya, kemudian asyhadu an la ilaha illallah seterusnya, dan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini 5. Nah, untuk baca wa ala ali Muhammad sempurnaan ini adalah sunnah ab'ad. Membaca al ali itu di tahiyat akhir, khusus tahiyat akhir. Khusus tahiyat akhir. Kalau tadi yang barusan dijelaskan wa ala ali itu berkaitan dengan tasyahud awal tadi. Itu ada perbedaan pendapat dalam mazhab kita. Tapi kalau tahiyat akhir itu sholawat alal ali hukumnya adalah sunnah ab'ad. Hanya kalau agak panjang tuh, kalau taruh tahiyat akhir itu agak panjang. Tasyahudi. Ini sudah sunnah ab'ad, ada 6 tadi sudah disebutkan semua. Waza telah nambahi sapa jama'atun golongane ulama ala hadhihi sita ing atase 6, nambahi sabian ing perkara 7, ingkang nomor 7. Bukan hanya 6 sunnah ab'ad itu, ada 7, ada satu lagi. Apa itu? Wa huwa utawi sabi iku as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil kunuti, yang saya jelaskan tadi, fil kunuti dalam kunut al mutaqaddimi kang wis dingin. Jadi dalam sur kunut itu juga termasuk daripada sunnah ab'ad kita membaca sholawat wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi seterusnya, itu juga termasuk sunnah ab'ad. Artinya kalau tidak pakai itu ya sah, sholatnya sah boleh, tapi disunahkan juga nanti sebelum salam sujud sahwi. Pokoknya kalau masuk dalam kategori sunnah ab'ad, kok tidak dilaksanakan karena lupa, itu bisa diganti atau disunahkan dia dengan sujud sahwi sebelum salam. Wasumiyat hadis sunan, ini jelas penjelasannya. Dan diarani apa hadis sunanu ikilah piro-piro kesunahan. Diarani ab'adun ing sunnah ab'ad. Kenapa? Likur biha krono parek sunan ab'ad. Parek bil khabari apa ini kalimatnya itu? Bil jabri kelawan ditambeli. Nah, karena ditambeli bisujud disahwi kelawan sujud sahwi. Jadi itu tadi dinamakan sunnah ab'ad. Kenapa sih di sunnah ab'ad? Karena lebih dekat. Ab'ad itu artinya kan ba'ad, ab'ad. Sebagian, jadi kayak mendekati wajib, mendekati rukun. Oleh karena itu, karena ini mendekati rukun atau mendekati wajib, farad, mendekati bukan wajib ya, bukan farad, bukan rukun, hanya mendekati. Maka kalau ditinggalkan itu bil jabri bisujud, digenapi, diganti atau disempurnakan dengan sujud sahwi. Wa minal ab'adi al hakikiyati, lan setengah saking piro-piro ab'ad al hakikiyati kang bangsa hakikat al arkaniyah. Jadi tadi hampir mendekati itu kayak separuh wajib, separuh enggak wajib gitu. Separuh wajib, sebagian enggak wajib. Oleh karena itu diganti atau diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini sudah.
Jadi sudah ab'ad itu tadi sudah ada 6 ditambahi 1, yaitu sholawat ala Nabi fil kunut. Maka itu semuanya ab'ad. Kalau ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Wa alfadzul kunut utawi piro-piro lafadz kunut. Kunut itu bagaimana lafadznya? Lah ini al kunut itu lafadznya ini. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabaraka rabbana wa ta'alait walakal hamdu ala ma qadait. Enggak ada di samping ini. Tapi ini riwayat dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Dari cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina nabi ala wa sallallahu ala nabiyil ummi Muhammad wa ali wa sahbihi wasallam. Ini sudah hafal semuanya lah kunut itu. Semuanya kunut itu hafal. Kalau artinya begini, artinya di makna nih. Allahumma du Gusti ihdi kulo aturin dudu akan panjenengan ing dateng kulo. Ya Allah, tunjukkanlah, berilah hidayah kepadaku. Fiman hadai, termasuk dalam golongan orang-orang yang menerima yang kau tunjukkan. Wa afinilan afim mu'afah, mengalim kesejahteraan. Marasakan panjenengan ing kulo. Fiman afait, sejahterakanlah kami termasuk dalam golongan orang-orang yang engkau sejahterakan. Wa tawallan, dan kuasakanlah kepada kami fiman tawalla, termasuk atau berilah kami kekuasaan, kemampuan kepadaku ya Allah fiman tawalla, dalam golongannya orang-orang yang engkau beri kekuasaan. Wa barik li, berkailah kulo du Gusti datang kulo fima atoeta, dalam segala yang engkau berikan kepadaku. Wa kini, dan jagalah diriku ya Allah syarra ma qadaita, dari hal-hal yang jelek yang telah engkau putuskan. Fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik, karena engkau yang memutuskan dan tidak akan diputusi oleh orang lain kecuali engkau yang memutuskan. Maka putuskanlah hal-hal yang buruk dari yang engkau tentukan. Wa innahu la yadhillu man walait, dan tidak ada yang hina, tidak ada yang hina siapapun yang engkau kasihi ya Allah ya Rabb. Wala ya'izlan, tidak ada yang mulia man adaita, siapapun yang engkau musuhi. Tabaraka rabbana wa ta'alait, maha berkah engkau ya Rabb, Rabbana wa ta'alaita, dan maha luhur. Wa sallallahu, dan itu maknanya. Jadi itu kunut. Ini sudah paham semua dan sudah hafal semua pasti mesti setiap hari sholat subuh. Wa yusanu lan den sunataken napa rafu yadaihi, mengangkat dua tangan. Tangan lorone musolli fil kunuti, ngangkat tangan. Ini juga hukumnya sunnah, gitu disunahkan. Tapi bukan ini loh ya, bukan sunnah ab'ad tadi. Ini sunnah biasa. Hanya sunnah saja diangkat kedua tangannya ketika membaca doa kunut. Wala yusannu mashu wajhi. Nah ini ingat, ketika kita mengangkat tangan doa kunut, untuk doa kunut, maka setelah selesai baca kunut jangan tangannya diusapkan ke muka, ke wajah, tidak disunatkan itu. Wala yusannu mashu wajhihi, tidak disunahkan mengusap wajahnya ba'dal kunut, setelah kunut. Jadi kalau sudah kunut, tangannya jangan diusapkan ke muka atau ke wajah, enggak sunnah, hukumnya tidak sunnah. Jadi langsung aja setelah sunnah, setelah amin itu diangkat tangannya, baca doa kunut, kemudian langsung. Gak usah diusap pakai kedua tangannya mukanya itu. Wal imam utawi imam, iku yati nekani sapa imam bilaftil jam'i, kelawan lafaz jama'. Nah tadi yang disebutkan Allah mahdini fiman hadait, itu kalau sholatnya sendirian, untuk dirinya sendiri, makanya doanya untuk sendiri-sendiri. Tunjukkanlah saya ya Allah, gitu. Berilah hidayah kepada kami, kepada saya, termasuk golongan orang-orang di dalam golongannya orang-orang yang engkau berikan hidayah. Ni semuanya itu, ini semuanya itu adalah untuk doa pribadi. Kalau imam jangan pakai Allahumma hdini untuk pribadi. Ini kalau ulama fikih bilangnya itu, kalau ada orang doa
dia menjadi imam, kemudian doanya itu untuk sendirinya. Nah, ini namanya bakhil. Namanya bakhil. Lah orang makmumnya banyak, malah dia doanya untuk sendirinya, sedangkan makmum untuk mengamini untuk dirinya sendiri, makmumnya nggak dapat. Ini orang bakhil. Makanya sebagian ulama mengatakan itu makruh hukumnya. Jadi kalau doa kemudian kita dari imam, doanya ya harus untuk semua. Allahumma hdina gitu. Bukan Allahumma hdini, tapi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana itu untuk semuanya. Tapi kalau ini untuk pribadi, ini imam harus tahu. Harus tahu. Nah, kasihan makmumnya udah amin-amin, ternyata doanya hanya untuk dirinya imam saja. Ini kasihan makmumnya. Namanya pelit dan makruh hukumnya. Nah, wa yustahabbu dan disunahkan al kunut apa kunut. Kunut juga disunahkan lil imami bagi imam. Wal munfaridi dan orang yang sholat sendirian. Wal makmum dan makmum juga disunahkan ilam yasma lamun ko ora krungu sama makmum kunutal imami ing kunute imam. Ada makmum terlalu jauh misalnya, nggak dengar kunutnya imam, maka dia baca sendiri nggak apa-apa. Atau imamnya suaranya lirih gitu, nggak keras sama sekali, sehingga makmum yang paling belakang misalnya nggak dengar, maka makmum yang paling belakang bisa membaca kunut sendiri, sunnah hukumnya. Tuh. Kunut ini, didoai terus. Ilam yasma kunutul imam. Wa in sami'ahu, lah kalau dia makmum itu mendengar kunutnya imam, amana mongko moco amin. Apa makmum fi duain dalam doa, makmum tinggal amin amin aja, amin. Kalau dengar, nah kalau nggak dengar ya baca sendiri. Kalau sudah dengar berarti dia hanya mengaminkan. Wa qala lan ngucap sapa makmum as-sanaa utawa sing salat, imam atau munfarid atau makmum as-sanaa, wa qala lan ngucap sapa makmum as-sana ing pengalem. Jadi as-sana, tadi di dalam kunut itu ada as-sana. Yaitu mulai dari qadhaita berhenti fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, itu semuanya itu nanti ini ada penjelasannya. Wa awwaluhu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sampai solawat, sebelum baca solawat itu namanya sana. Sesungguhnya engkau memutuskan sesuatu dan tidak ada orang pun yang bisa diputuskan, yang bisa memutuskan kecuali engkau ya Allah. Itu mulai itu namanya sana. Nah kalau sana itu gimana? Ini. Nah, itu wakil makmum juga baca itu. Jangan cuma imam, karena itu sana, bukan untuk amin-amin. Makanya kalau kita jadi makmum, imamnya kan kemudian ketika sampai pada kalimat ini, itu kan diem biasanya itu. Wagina syarroma qadait. Itu diem. Artinya apa? Kalau ketika imam diam, itu makmum disuruh ikut baca as-sana, yaitu fa innaka taqdi wa la yuqda alaika fa innahu la yazulu ma walayat wa la ya'izu man ataita tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu wa la ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sudah sampai situ baru wa sallallahu alaihi sayyidina, itu namanya as-sana tadi. Jadi makmum juga baca itu, makanya biasanya imam itu diam di situ untuk membaca, memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca as-sana, ini maksud. Jadi sana itu fa innaka taqdi wal itu namanya as-sana. Wa awwalu tawi kapan laun sana iku fa innaka taqdi dan seterusnya. Tadi yang sudah dijelaskan. Lah ini tata caranya baca. Tapi kalau misalkan imamnya terus fa innaka taqdi wal terus nggak apa-apa, tapi imam juga makmum juga ikut baca karena itu bukan masalah amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, amin, bukan salah itu. Karena itu bukan doa tapi sana. Doanya itu mulai tadi, Allahumma hdini fiman hadait, amin. Seterusnya, wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik fima a'tait. Wa qini syarra ma qadait, amin.
Setelah itu sudah jangan amin-amin lagi. Kenapa? Karena bukan doa gitu loh yang dibaca. Fa innaka taqdi wa la yudhu alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait. Itu bukan doa. Namanya asana. Maka jangan baca amin, malah dia harus baca apa? Bukan harus ya, disunahkan untuk membaca asana itu. Fa innaka taqdi, makmumnya ikut baca, bukan amin-amin, itu bukan doa soalnya. Ini harus dipahami. Wal ab'adu tai pira-pira saben ab'ad as-sittatu kang 6 al mutaqaddim kana kang wis dingin wa mislu lan iku sepadane ab'ad as-sittah asabiu utawi sing nomor 7 al mutaqaddim kang dingin wal ab'adu iku intaroka lamun ku tinggal sapa musolli ing ab'ad tuna ab'ad lah apa sing 6 atau yang 7 ya 7 jumlahnya itu tadi au taroka atau tinggal sapa wong sing salat wahidan ing salah sijine minha saking tuna ab'ad ya ulien ninggal amdan kelawan jarak au sahwan utawa lupa lali. Jadi kalau misalkan ada orang yang sholat baik itu imam munfarid dan misalnya lah itu kok meninggalkan sunnah ab'ad yang 6 tadi atau yang 7 yang disebutkan tadi, baik meninggalkannya itu sengaja nggak melakukan kunut, sengaja nggak melakukan tasyahud awal, sengaja nggak baca sholawat yang tadi disebutkan ada 6 dan 7 itu, atau dia meninggalkannya karena lupa, maka bagaimana? Sajadah mongko sujud sapa sing salat musolli nadban kelawan sunnah sujud lisahwi krono lali li'annahu sallallahu alaihi wasallam krana temen sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma iku jumeneng sinten Kanjeng Nabi min rakaataini saking rong rakaat minadz-dzuhri saking rakaat zuhur walam yasli salan ola pinara sinten Kanjeng Nabi summa sajadan li sujud sinten Kanjeng Nabi fi akhiri sholati ing dalam akhir salat sajdataini ing rong sujudan qabla salame dalam sadurunge salam. Nah, kalau tadi yang disebutkan ada 6 atau 7 kok tidak dilakukan. Baik tidak dilakukannya atau ditinggalkan, meninggalkannya itu karena sengaja nggak melakukan atau karena lupa. Ini kalau seperti ini nggak melakukan, baik karena lupa atau karena sengaja, tetap dia disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena ikut Nabi Muhammad SAW dahulu Nabi pernah sholat zuhur. Ini ceritanya Dzulyaden yang cerita yang masyhur. Rasulullah pernah sholat zuhur. Ternyata ketika dapat 2 rakaat beliau ini dapat 2 rakaat, kemudian berdiri, tidak duduk tasyahud awal, ya tidak duduk tasyahud awal. Pernah kejadian itu seperti itu. Jadi kan mestinya tasyahud awal, ternyata Nabi tidak tasyahud awal, berdiri. Nah, setelah itu diterusin sholatnya oleh Rasulullah itu. Setelah diterusin sebelum salam, beliau itu sujud sajdata ini, sujud 2 sujudan, yaitu tadi yang disebut dengan sujud sahwi sebelum salam. Nih. Namanya sujud sahwi karena itu tadi Rasulullah pernah kejadian sholat zuhur, kemudian sholat zuhur itu dapat 2 rakaat, ternyata beliau langsung berdiri tidak tasyahud awal, maka ini bukan ceritanya Dzulyaden. Kalau Dzulyaden itu masalah qasar, ya masalah lupa juga, tapi bukan masalah ini. Mau salam 2 rakaat terus salam. Kalau ini Rasulullah sholat zuhur 2 rakaat, mestinya kan tasyahud awal, ternyata enggak tasyahud awal, langsung berdiri. Terus diteruskan sampai terakhir sebelum salam sujud 2 sujudan, yaitu yang dinamakan sujud sahwi. Oleh karena itu ulama kita, fuqahauna ahli fikih mazhab kita itu kalau memang tidak melakukan sunnah ab'ad yang 6 atau yang 7 tadi disebutkan, maka dia disunahkan melakukan sujud sahwi sebelum salam.
Wakila lan dawaken napa ngeten. Wakila lan dawa wakisa dipadaaken, disamakan, dikiaskan. Allah hadza ing atase iki ini hadis, apa yang ada dalam hadis, bakil abad, apa sing dikiaskan sebagiannya pira-pira. Kalau tadi yang dibahas dalam hadis itu kan tasyahud awal, maka selain tasyahud awal disamakan karena sama-sama sunnah abad. Kalau dalil yang pasti yang ada nasnya itu adalah sholat zuhur. Nabi tadi meninggalkan tasyahud awal. Selain tasyahud awal, yang selain itu yang tadi jumlahnya ada 6 atau 7, itu disamakan hukumnya, yaitu kalau ditinggalkan, maka disunahkan melakukan sujud sahwi. Wa hadzal hukum, utawi kila hukum, jari niku lumaku, fil imami dalam imam wal munfaridi. Bagine imam dan munfarid. Jadi kalau yang lupa tadi ya, kalau lupa, atau meninggalkannya itu kalau karena lupa atau karena sengaja itu kan disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi ini yang seperti ini dimaksudkan hukum ini adalah untuk orang yang sholatnya sendirian atau imam ya, atau imam. Amal makmum wanapun tai makmum iku fahuwa mongko tai makmum iku fasahu mongko tawi laline makmum hala kudwati ing dalam tingkah dalam keadaan atute makmum yahmiluhu iku nanggung ing makmum sapa imamuhu imame makmum ghairul muhdisi kang ora hadas. Nih kama yalhaqu teruskan kama anna sahwahu kaya uliya teman setuhune laline imam iku yalhaqu dipadaaken apa sahul imam al makmuma ing makmum. Nah, nih. Jadi tadi hukum sujud sahwi kalau meninggalkan sunnah abad itu bagi orang yang sholatnya sendirian atau yang menjadi imam. Kalau makmum, kalau ada yang meninggalkan tadi yang 6 itu, maka ditanggung oleh imam. Ditanggung oleh imam. Artinya kalau imam lupa misalnya, ditanggung oleh imam. Jadi nggak perlu sujud, imamnya nggak sujud sahwi, makmumnya sujud sahwi misalnya. Jadi kalau misalkan makmum itu tidak melaksanakan sunnah abad misalnya, tidak melaksanakan sunnah abad, meninggalkan sunnah abad, kan mestinya diharuskan disunatkan sujud sahwi. Tapi karena posisinya dia sebagai makmum, maka lupanya dia itu ditanggung oleh imam. Berarti makmum nggak perlu sujud sahwi sendirian, harus ngikut imam. Imam ikut salam, tuh. Salam itu ikut salam. Tapi imam yang seperti ini adalah imam yang ghairul muhdis, yang bisa menanggung makmum itu imam yang ghairul. Artinya apa? Kalau misalkan waktu sholat, imam sudah yakin suci lah. Zonil mukallaf itu mengira bahwa dirinya memenuhi syarat untuk masuk sholat sehingga dia menjadi imam. Ternyata dia setelah itu dia itu hadas gitu. Setelah dia itu hadas atau ternyata hadasnya itu ketahuan. Namanya tinggal ketahuan setelah sholat ternyata dia batal, nggak punya wudhu istilahnya. Maka kan berarti muhdis dia. Maka sholatnya yang tadi itu si imam nggak bisa nanggung makmum, si imam nggak bisa nanggung makmum itu harus sendiri, karena kan aslinya kalau tahu kalau imamnya itu hadas itu kan sholatnya nggak sah. Kalau tahu lah, ini kan makmumnya nggak tahu gitu. Makanya kalau sudah seperti itu maka makmum tidak bisa menanggung yang ditinggalkan oleh makmum. Makanya harus dipahami ini yang seperti ini nih. Nah, seperti juga kama anna sahwahu yulhaqu al makmum. Begitu juga kalau misalkan imam ini lupa. Nah, lupa atau meninggalkan sunnah abad. Kalau meninggalkan sunnah abad gimana? Ya dia kan imamnya harus sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi.
Sedangkan makmumnya nggak lupa, tetap melakukan. Maka posisi makmum ini harus ngikut imam. Berarti imamnya kan sujud sahwi sebelum terakhir, makmumnya juga ikut sujud sahwi. Karena kelalaian imam itu juga makmum ikut. Jadi kalau imam meninggalkan 6 atau sujud sahwi, meninggalkan salah satu daripada sunnah ab'ad, kan dia disunahkan untuk sujud. Makmumnya enggak meninggalkan. Misalnya, maka imam sujud sahwi, makmumnya juga harus ikut sujud sahwi. Ini maksudnya kama yulhaqu al makmum. Jadi jangan imamnya aku enggak meninggalkan apa-apa, makmumnya sujud sahwi lah kok. Nah, tetap makmum harus ikut sujud sahwi. Nah, ini makanya imam itu harus tahu, harus paham betul hal-hal yang seperti ini. Lawa sujud sahwi utawi sujud sahwi ku sajdatani 2 sujudan. Ka sujud di sholati koyotine sujud sholat. 2 sujud seperti sujud sholat. Sama saja kayak sujud sholat 2 sujudan. Nah, sujudnya sama. Nah, tadi sekarang misalnya orang meninggalkan, ini baik karena orang pribadi atau sholat sendirian atau imam. Ini kalau misalnya sudah seharusnya dia itu disunahkan sujud sahwi karena meninggalkan sunnah ab'ad. Ternyata nggak sujud sahwi, lupa. Nah, lupa. Lupa itu gimana? Salam, nggak sholat sujud sahwi. Salam, assalamualaikum, langsung salam. Setelah salam baru ingat, loh, tadi kan saya meninggalkan sunnah ab'ad, kenapa saya nggak sujud? Langsung sujud, nggak apa-apa. Yang penting setelah salamnya tidak lama. Setelah salamnya tidak lama, udah ngobrol-ngobrol baru ingat, loh tadi maksudnya tadi nggak sujud sahwi ya, padahal saya lupa ini nggak sujud sahwi. Sudah nggak usah sujud sahwi lagi. Jadi boleh sujud sahwi kalau pas sudah salam, ya sudah salam tapi tidak lama gitu, tidak lama. Maka boleh melakukan sujud sahwi. Nah, setelah sahwi ya seperti biasa, seperti tadi sujud sahwi 2 sujudan kemudian salam. Jadi yang salam yang pertama itu tidak dianggap sujudnya. Di salam yang kedua ini yang dianggap setelah sujud sahwi. Makanya dalam kaidah fikih kita bahwa sujud sahwi itu yajbur ma qablah wa yajbur ma fi wa yajbur ma ba'dah. Itu namanya sujud sahwi. Jadi fungsi sujud sahwi itu menggenapi sesuatu yang ditinggalkan sebelum sujud dan menggenapi sesuatu yang ditinggalkan ketika ada kelupaan dalam sujud sahwi, dan menggenapi juga kelupaan atau sesuatu yang ditinggalkan setelah sujud. Jadi dengan sujud sahwi itu menggenapi apa yang kekurangannya, apa yang ketinggalan, apa yang tidak dibaca tadi. Yang penting bukan rukun loh ya, bukan rukun. Kalau rukun harus diganti kayak kemarin penjelasannya. Tapi kalau sunnah ab'ad itu digenapi dengan sujud sahwi. Boleh. Nah ini fa'in taroka, maka lamun sudah dijelaskan ini. Fa'in taroka lamun tinggal sapa wong songe salat sujud sahwi ing sujud sahwi fala syai'a alaihi, mongko ora ono suwiji-wiji iku mauju, tidak wajib sesuatu, enggak apa-apa, ditinggalkan itu enggak apa-apa. Fala syai'a alaihi wa madot lan terus apa salate musolli ala sihhati ngatasé, artinya kalau tidak sujud sahwi ya sudah enggak apa-apa, salatnya tetap sah. Wa yafutu lan pot apa sujud sahwi, waktunya sujud sahwi sudah selesai, enggak ada lagi. Disalami dengan salam. Jadi sujud sahwi waktunya itu adalah sebelum salam. Kalau sudah salam, maka enggak perlu sujud lagi. Amdan kelawan jarak wa kadalan niku yang kena amdan sahwan kelawan lali bisyarti tulil fasli. Kelawan syarat tulil fasli. Jadi kayak tadi perencanaannya, kalau sudah salam ternyata dia ingat bahwa dia belum sujud sahwi, maka langsung sujud. Setelah sujud kemudian salam, selesai. Tapi kalau sudah salam terus belum sujud sahwi,
ngobrol dulu udah lama, maka tidak boleh sujud atau tidak disunahkan lagi, sudah selesai masa sujud sahwinya, sudah nggak disunahkan lagi. Sudah selesai sholatnya dengan sah, karena sujud sahwi sendiri hukumnya itu sunnah. Hukumnya itu sunnah. Jadi kalau misalkan nggak sujud sahwi ya nggak apa-apa. Nah, ini sudah sampai 1 jam lebih. Saya cukupkan di sini. Nanti akan kita bahas sunnah hayat, karena ini sudah abad sudah selesai, tinggal sunnah hayat.